Sukhjit Singh lahir di desa Basantapur, Banda, India. Dia menghabiskan masa kecilnya di sana bersama dengan kakaknya. Sukhjit digambarkan sebagai sosok yang ambisius dan berdedikasi. Menurut keluarga dan teman-temannya, dia adalah seorang pria yang sangat religius dan terkenal di antara komunitas Sikh di kotanya. Di sekitar tahun 2000, Sukhjit memutuskan untuk pindah ke Inggris. Kemudian di Inggris, Sukhjit bertemu dengan seorang wanita bernama Ramandip Kaur pada tahun 2002. Saat itu Sukhjit berusia 20 tahun dan Ramandip berusia 17 tahun. Ramandip sendiri lahir di Inggris dan berasal dari keluarga kelas menengah ke atas, di mana ayahnya adalah seorang pengusaha. Dia diketahui memiliki masa kecil dan pendidikan yang sangat baik. 3 tahun kemudian, pada tahun 2005, pasangan ini menikah. Pernikahan antara Sukhjit dan Ramandip tampaklah sempurna. Seorang teman dari pasangan ini mengatakan bahwa Sukhjit benar-benar jatuh cinta dengan istrinya dan merasa sangat puas bisa menikahinya. Pasangan ini membangun bisnis restoran pizza di daerah Surrey di Inggris. Mereka tinggal di sana selama beberapa tahun sampai mereka pindah ke Derby untuk membesarkan kedua putra mereka. Putra pertama mereka bernama Arjun yang lahir pada tahun 2007 dan adiknya yang lahir pada tahun 2010. Ramandip dipandang sebagai ibu yang berdedikasi dan juga pekerja keras. Pernikahan ini tidak terjadi karena berjodohan seperti halnya banyak pernikahan di India. Semuanya terjadi secara alami. Mereka bertemu, saling menyukai, mulai berkencan dan kemudian mereka menikah. Di Derby, mereka tinggal di kawasan rumah kelas menengah dan menikmati kesetaraan hidup dengan warga lokal. Menurut teman dekat pasangan tersebut, masing-masing dari keluarga juga menerima pernikahan itu. Ramandip yang mempelajari desain grafis di perguruan tinggi, mengelola perusahaan besar dan mengambil pekerjaan kedua untuk menghasilkan lebih banyak uang. Sedangkan Sukhjit memutuskan untuk membuka perusahaan logistik yang dia beri nama Arjun Transport seperti nama putra pertamanya. Sukhjit adalah seorang Sikh yang saleh dan dia pergi ke kuil setiap hari Minggu. Dia juga menjadi sukarelawan sebagai manajer proyek di sebuah museum. Seorang pria yang bekerja dengan Sukhjit di museum mengatakan bahwa dia adalah pria yang sangat berdedikasi dan keluarganya terlihat rukun. Semua orang percaya bahwa hubungan keduanya sangatlah baik dan hubungan mereka akan bertahan lama. Tetapi ternyata perkiraan semua orang itu salah. Meskipun dari luar tampak baik-baik saja, pasangan ini menghadapi masalah internal. Sukhjit adalah orang yang sangat protektif, tetapi dia juga cenderung membuat beberapa keputusan yang tergesa-gesa. Ramandip sendiri adalah orang yang suka mengendalikan dan biasanya meyakinkan suaminya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Orang-orang di komunitas tidak terlalu menyukai cara Ramandip berperilaku karena mereka merasa itu bertentangan dengan tradisi mereka. Ramandip diketahui menyukai barang mahal seperti pakaian dan juga perhiasan. Semuanya dinilai sangat sia-sia dan hanya untuk menarik perhatian saja. Namun Sukhjit selalu mengabulkan semua permintaan istrinya karena dia sangat mencintainya. Pada bulan November 2015, pasangan ini membawa kedua anak mereka berlibur ke Dubai, di mana mereka tinggal di sebuah rumah dari teman dekat Sukhjit yang bernama Gurpreet Singh. Kedua pria ini sudah saling kenal sejak masa sekolah. Sukhjit bahkan sudah menganggap temannya itu bagaikan saudaranya sendiri meskipun mereka tidak sedarah.
Gurpreet mengambil cuti dari pekerjaannya selama beberapa hari untuk bisa bergabung dengan keluarga dari temannya itu. Mereka mengambil beberapa foto bersama dan mempostingnya di media sosial. Tetapi tanpa Sukhjit menyadari bahwa istri dan sahabatnya itu menjadi lebih dari sekedar teman. Dan mereka memulai hubungan gelap selama perjalanan itu. Setelah perjalanan liburan berakhir dan telah pulang ke Inggris, Ramandip terus melanjutkan komunikasinya dengan Gurpreet melalui aplikasi pesan. Selama bertukar pesan itu, mereka mulai memikirkan rencana untuk bisa memuluskan hubungan mereka. Mereka mulai berpikir untuk menyingkirkan Sukhjit. Pada akhir tahun 2015, Ramandip merencanakan liburan keluarga di Uttar Pradesh di India Utara. Idenya adalah untuk menghabiskan liburan di rumah ibu mertuanya. Ramandip memilih India karena dia mengenal daerah itu dengan baik. Akhirnya pada bulan Juli 2016, mereka sekeluarga berangkat ke India. Ramandip saat itu juga mengajak Gurpreet untuk ikut berlibur. Sukhjit menyukai ide itu dan mereka semua menikmati liburan yang mereka habiskan dalam waktu yang lama di sana. Mereka bahkan memutuskan untuk memperpanjang liburan mereka. Dan bahkan keluarga ini berniat untuk pindah ke India. Awalnya semua berjalan dengan baik, namun ketika seluruh keluarga berkumpul, Sukhjit memperhatikan adanya interaksi yang sangat aneh antara istrinya dan sahabatnya. Saat itu dia tidak mengatakan apapun, tetapi dia mulai memperhatikan keduanya untuk memastikan kecurigaannya. Baru di bulan berikutnya, lebih tepatnya pada tanggal 22 Agustus, Sukhjit mengkonfrontasi istrinya. Ramandip terus mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi pada akhirnya Sukhjit mengetahui semuanya. Dan setelah mengetahui perselingkuhan itu, Sukhjit memberitahu istrinya bahwa setelah mereka kembali ke Inggris, mereka akan membicarakannya. Ramandip meminta agar suaminya itu menceraikannya saja, namun permintaan itu ditolak oleh Sukhjit. Ramandip sama sekali tidak menyukai hal ini dan melihat bahwa inilah saatnya untuk menjalankan rencana awalnya untuk segera menyingkirkan suaminya, agar dia tetap bisa menyimpan semua asetnya dan dapat menjalani hidup dengan cinta barunya. Di tengah semua masalah ini, Sukhjit bercerita kepada beberapa teman dan kerabat tentang penemuannya. Teman dan kerabatnya menyarankan agar dia mengakhiri segera pernikahannya, supaya dia bisa terbebas dari istrinya yang tidak setia itu. Namun Sukhjit mengatakan bahwa dia sangat bingung dengan semua yang telah terjadi dan dia tidak pernah berpikir kalau istrinya itu bisa melakukan ini semua. Sukhjit masih berharap bisa memperbaiki pernikahannya. Teman dan kerabatnya mengatakan kalau itu adalah ide yang buruk, bahwa semakin lama dia mengakhiri pernikahan, dia akan semakin merasa menderita. Sukhjit tetap tidak mendengarkan mereka dan mengatakan kalau dia butuh waktu untuk bisa mencerna semua yang terjadi. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa istrinya telah menyusun rencana untuk menyingkirkannya. Pada tanggal 2 September 2016, setelah memasukkan obat tidur ke dalam makanan suami dan kedua anaknya, Ramandip mengizinkan Gurpreet memasuki rumah untuk melaksanakan rencana mereka. Ramandip mulai dengan menutupi wajah suaminya dengan bantal dan kemudian Gurpreet memukuli kepalanya beberapa kali dengan palu. Belum merasa puas, Ramandip membuat luka sayatan yang dalam di daerah leher suaminya untuk memastikan kematiannya. Namun yang tak diketahuinya adalah putra sulungnya menyaksikan semua perbuatannya. Rupanya di malam itu, Arjun tidak memakan hidangan yang disajikan oleh ibunya, karena dia memilih untuk makan mie instan.
sehingga yang jatuh tertidur hanya Sukhjit dan putra bungsunya. Arjun yang berusia 9 tahun pada saat itu menyaksikan semuanya. Dia menjadi sangat ketakutan lalu berlari ke rumah neneknya yang tinggal berdekatan. Dan dengan berlinang air mata, dia menceritakan kepada neneknya tentang semua yang telah dilihatnya. Awalnya neneknya mengira kalau itu adalah lelucon yang buruk, tetapi ketika dia melihat betapa takutnya cucunya itu, dia memutuskan untuk memanggil polisi. Polisi butuh beberapa saat untuk tiba di tempat kejadian karena itu adalah sebuah desa yang agak jauh dari kota. Begitu mereka tiba, mereka langsung menangkap Ramandip di tempat. Tentu saja wanita itu mencoba berpura-pura tidak bersalah, mengatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas kejahatan itu adalah seorang pencuri yang telah membobol rumah mereka. Sampai saat itu, dia tidak tahu bahwa putranya itu telah melihat semuanya dan menjadi saksi kuat terhadapnya. Ramandip dari awal sudah sangat tidak kooperatif, dia bahkan berpura-pura tidak bisa berbicara bahasa Hindi. Karena katanya, dia lahir di Inggris. Karena polisi butuh waktu lama untuk tiba, Gurpreet telah melarikan diri dari tempat kejadian. Namun dia kemudian ditangkap di bandara saat mencoba untuk terbang kembali ke Dubai. Selama penyelidikan, polisi menemukan bahwa pasangan kekasih ini bermaksud untuk mendapatkan 2 juta pound sterling dari asuransi jiwa Sukhjit dan 1,1 juta lainnya dari aset milik korban. Ramandip dan kekasih gelapnya berencana untuk memulai hidup baru dengan semua uang itu. Menurut penyelidik, mereka memutuskan bahwa mereka akan melakukan kejahatan ini di India karena mereka yakin akan lebih mudah bagi mereka untuk melarikan diri dari kejahatan dibandingkan jika mereka melakukannya di Inggris atau di Dubai. Karena mereka menganggap kalau negara India itu adalah negara dunia ketiga. Ramandip dan Gurpreet segera didakwa atas kejahatan terhadap Sukhjit dan mereka ditahan selagi menunggu persidangan mereka. Kejahatan tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh India dan kemudian ke seluruh dunia. Bahkan dengan semua bukti dan kesaksian dari putranya sendiri terhadap Ramandip, keluarga dan temannya tetap mendukungnya dan berdiri di sampingnya. Bagi mereka, semuanya tidak lebih dari sekedar rencana keluarga Sukhjit untuk menjebak Ramandip. Sebuah rencana yang menurut mereka melibatkan putra pasangan itu yang berbohong tentang apa yang telah dilihatnya. Mereka sangat yakin kalau Sukhjit dibunuh oleh pemuda lokal karena masalah sengketa tanah. Ibu Sukhjit bersaksi bahwa dia sudah memperingatkan putranya kalau dia mungkin berada dalam bahaya. Sukhjit sendiri mengetahui dirinya berada dalam bahaya karena dia selalu membawa senjata api kemanapun dia pergi. Sekitar 7 bulan setelah penangkapan, keluarga Ramandip berhasil mengeluarkannya dari penjara setelah membayar jaminan yang sangat besar, yang jumlahnya tidak diungkapkan ke publik. Ramandip bebas, tetapi dia tidak diizinkan meninggalkan India. Keluarga Ramandip mencoba segala cara untuk menggunakan uang dan koneksi politik mereka untuk bisa mengeluarkan Ramandip. Keluarganya bahkan menghabiskan lebih dari 100.000 euro untuk membayar pengacara. Tetapi terlepas dari semua upaya keluarganya untuk membebaskan Ramandip, semuanya berakhir sia-sia. Persidangan akhirnya dijalankan 7 tahun setelah kejahatan terjadi, yaitu pada bulan Oktober 2023. Saksi utama penuntutan adalah Arjun, yaitu putra tertua dari korban yang saat itu sudah berusia 16 tahun. Kesaksiannya menjadi sangat penting bagi kasus ini. Menurutnya pada malam kejahatan itu terjadi, dia tidur di samping ayahnya di atas tempat tidur. Dan dia terbangun saat melihat ibunya menutupi kepala ayahnya dengan bantal.
Dia sangat ketakutan sehingga tidak bisa bereaksi apapun dan hanya berpura-pura masih tertidur. Namun dia menyaksikan seluruh kejahatan itu dan mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Arjun juga mengatakan bahwa ketika ibunya dan Gurpreet meninggalkan kamar, dia mengambil kesempatan itu untuk berlari ke rumah neneknya. Di persidangan, Gurpreet mengakui kejahatannya, tetapi mengatakan bahwa seluruh ide itu datang dari Ramandip dan bahwa dialah yang memerintahkannya untuk membeli pisau dan palu yang digunakan dalam kejahatan tersebut. Akhirnya, sepasang kekasih ini dinyatakan bersalah atas pembunuhan Suchit. Gurpreet dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan denda Rp300.000. Sedangkan Ramandip dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Tetapi pengacara Ramandip mengajukan banding atas keputusan tersebut dengan meminta hukuman diubah menjadi penjara seumur hidup. Setelah persidangan berakhir, Gurpreet dikirim ke penjara pria dengan keamanan sedang. Sedangkan Ramandip dikirim ke penjara distrik Shahjahanpur yang dikenal sebagai penjara yang penuh sesak dan salah satu penjara terburuk di India. Dan Ramandip menjadi satu-satunya tahanan asing di sana dan satu-satunya juga yang dijatuhi hukuman mati. Sejak ditangkap, Ramandip tidak pernah menunjukkan penyesalan atau rasa bersalah. Sebaliknya, dia selalu bertindak arogan terhadap pihak berwenang dengan berpikir bahwa dia lebih unggul dari semua orang. Di penjara dia berbagi sel dengan 55 narapidana lain dan harus tidur di atas lantai. Dalam sebuah wawancara pertama yang diberikan setelah dia ditangkap, Ramandip mengatakan bahwa situasinya sangatlah mengerikan dan seperti berada di neraka. Dia mengatakan itu adalah hal terburuk yang pernah terjadi padanya dan dia merasa sangat kesepian. Dan satu-satunya hal yang terus dia lakukan adalah menangis. Ramandip juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari Komisi Tinggi Inggris yang datang mengunjunginya sejak dia dijatuhi hukuman. Sesuatu yang dia anggap sebagai penghinaan karena dia adalah warga negara Inggris. Selama wawancara, Ramandip mengatakan sekali lagi bahwa dia tidak bersalah dan bahwa semuanya itu adalah pengaturan dari keluarga Suchit sendiri. Menurutnya mereka melakukan kejahatan tersebut untuk mencegah Suchit menjual 21 hektar tanah yang dimilikinya di India. Ramandip mengakhiri wawancaranya dengan mengatakan bahwa sejak dia ditangkap, dia tidak melihat kedua anaknya lagi dan itu sangatlah menyakitkan. Setelah kasus ini, Arjun dan adiknya tinggal bersama dengan paman dari pihak ayah di kota London. Arjun, sebagai orang yang menyaksikan seluruh kejahatan tersebut, mengatakan bahwa dia tidak lagi ingin berhubungan dengan ibunya dan bahwa dia tidak akan pernah memaafkannya atas apa yang telah dia lakukan. Dan dia juga berharap agar eksekusi ibunya itu segera dilaksanakan dan dia ingin menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Menurut kalian, apakah Ramandip pantas mendapatkan keringanan hukuman? Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!